Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kosasi Adi Saputra SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan rekan-rekan yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neni Siti Khairiyah selaku moderator beserta anggota kelompok 1 yaitu Rini Handriani, Siti Faridah, Kalista Angelina, Nazwa Rahmadina, dan Nur Aziz Syahla. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai implementasi Pancasila pada penggunaan telemedicine di Indonesia. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pemateri pertama. Saya persilakan kepada Siti Faridah. Saat ini, Indonesia telah memasuki zaman modern, di mana terjadinya kemajuan pesat di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan atau IPTEK yang mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan. Perkembangan IPTEK di Indonesia haruslah senantiasa diawasi dengan nilai-nilai agama dan budaya yang terkandung dalam ideologi bangsa, yaitu Pancasila, agar kehidupan bangsa tidak menjadi rusak karena pengaruh buruk IPTEK yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Terlepas dari pengaruh buruknya, ada salah satu dampak positif dari perkembangan IPTEK, khususnya dalam bidang kesehatan, yaitu diciptakannya teknologi bernama telemedicine, di mana seseorang yang ingin berkonsultasi dengan tenaga kesehatan seperti dokter tidak harus bertatap muka secara langsung atau bisa dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti smartphone atau gawai. Lalu, bagaimanakah implementasi Pancasila dalam perkembangan teknologi ini, salah terkhusus dalam telemedicine ini? Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa simak video presentasi dari kami. Saya akan menjelaskan mengenai definisi IPTEK. Definisi IPTEK menurut Iskandar Ahli Syabana 1980. IPTEK adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. IPTEK berarti sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang manusia, termasuk diantaranya proses yang meningkatkan nilai tambah menurut Jacques Ellul 1967. Pada dasarnya, IPTEK mencakup semua alat, mesin peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, pakaian, dan transportasi, komunikasi perangkat, dan juga keterampilan yang akan memungkinkan kita sebagai manusia bisa memproduksinya, menurut Riddain 1937. Lalu perkembangan IPTEK di Indonesia. Di Indonesia sendiri, perkembangan IPTEK dapat dilihat dengan adanya teknologi yang terus berkembang, seperti adanya satelit. Misalnya, satelit Palapa yang menjadikan Indonesia dapat mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon, dan sebagainya. Adanya jaringan smartphone, gadget, aplikasi, dan jaringan internet juga merupakan contoh kemajuan IPTEK, di mana semua hal dapat dilakukan melalui alat canggih tersebut, baik komunikasi, mencari informasi, menjual barang, membeli barang, dan masih banyak lagi. Adapun tujuan dikembangkannya IPTEK adalah untuk memudahkan kehidupan manusia di berbagai bidang kehidupan. Lalu selanjutnya, Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. IPTEK sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan menurut Kartasasmita 1994. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula dalam aktivitas ilmiah. Maka dari itu, pengembangan ilmu yang tidak berakar pada ideologi bangsa sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Dikti 2016. Selanjutnya, nilai-nilai sila Pancasila sebagai pengembangan IPTEK. Yang pertama ada nilai ketuhanan, di mana sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan yang diciptakan. Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian.
Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya, menurut Kadery 2015. Yang kedua, nilai kemanusiaan, di mana sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam pengembangan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab dan harus berdasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan, di mana sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia, menurut Kadery 2015. Yang keempat, nilai kerakyatan, di mana sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya. Kadery 2015. Yang terakhir, nilai keadilan, di mana sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar bagi pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia. Keseimbangan dan keadilan yang dimaksud ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Misalnya, hubungan sesama manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain. Manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya, menurut Kadery 2015. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi telemedicine. Menurut Prawiro Harjo, Pratama, dan Librianti, telemedis dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu tele yang memiliki arti jarak jauh dan medis yang berarti bersifat kedokteran. Secara internasional dan dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan telemedicine. Secara singkatnya, layanan telemedicine berarti layanan yang menggunakan fasilitas komunikasi elektronik untuk memberikan layanan atau dukungan medis dari jarak yang terpisah atau bisa disebut tidak bertatapan muka. Jadi, secara singkatnya, menurut Coelho, telemedicine adalah praktik kesehatan dengan memakai komunikasi audio, visual, dan data, termasuk perawatan, diagnosis, konsultasi, dan pengobatan, serta pertukaran data medis dan diskusi ilmiah jarak jauh. Selanjutnya yaitu sejarah telemedicine. Nah, telemedicine ini sudah digunakan selama 20-30 tahun terakhir bersamaan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia sendiri, penggunaan telemedicine ini sudah dilakukan sejak tahun 90-an dan terus mengalami perkembangan. Saat ini, pengembangan telemedicine mulai diterapkan di bidang medis pemerintahan. Dengan adanya regulasi dari pemerintah yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 terkait penyelenggara pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teknologi telemedicine. Berdasarkan pedoman Indian Medical tahun 2020, telemedicine ini dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu model komunikasi. Model komunikasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu audio, contohnya seperti telepon. Yang kedua yaitu video, seperti video on chat platform, telemedicine facility on apps berupa Skype, FaceTime, Zoom, dan Google Meet. Dan yang terakhir yaitu berupa text-based, yaitu maksudnya telemedicine chat-based application yang dapat dibuka di website, di-download pada smartphone atau aplikasi dengan sistem internet berupa SMS, atau menggunakan aplikasi platform chat seperti Facebook, WhatsApp, Hangouts, Messenger, Line, Instagram, email, dan juga fax. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan waktu transmisi informasi. Dapat dibedakan juga nih menjadi 2. Yang pertama ada real-time audio atau video text interaction, di mana pada interaksi ini memungkinkan terjadi suatu proses pertukaran informasi antara pasien dengan dokter untuk penegakan diagnosis, pengobatan, edukasi, dan konseling pasien. Yang kedua ada asynchronous exchange of relevant information, di mana transmisi dari ringkasan keluhan pasien yang sudah dilengkapi dengan data dari hasil pemeriksaan penunjang
seperti hasil laboratorium dan radiologi. Yang ketiga yaitu konsultasi dengan kondisi non-emergensi, antara lain first consult di mana terdapat dokter untuk penegakan diagnosis, pengobatan, edukasi, serta konseling. Setelah itu follow up consult dengan dokter yang sama agar dapat memantau perkembangan status kesehatan pasien. Pada saat kasus darurat atau emergensi, pasien disarankan untuk bertemu langsung dengan tenaga kesehatan. Dan yang terakhir yaitu individu, berdasarkan dari konsultasi dengan kondisi non-emergensi yang terlibat interaksi antara pasien dengan dokter, pasien dengan tenaga kesehatan seperti perawat, apoteker, dan lain-lain, dan sesama tenaga kesehatan. Baik, selanjutnya yaitu contoh platform dari telemedicine. Beberapa platform aplikasi telemedicine ini sudah tergabung dalam Atensi, yaitu singkatan dari Aliansi Telemedik Indonesia yang telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana terdapat 28 platform digital yang dapat digunakan antara lain seperti Halodoc, Avicenna, Call My Doctor, Tuquity, GoApotik, Good Doctor atau Geop Health, D2D, 9 Halo Bumil, Homecare 25, Halo Dokter, Hai Sehat, Kaki Diabetes Indonesia, Klik Dokter, Klinik Go, Linggo, Link Medis Sehat, Afhan Indonesia, Dokter Sehat, Milfik, Neruli Life, Perawatku.id, Pro Sehat, SetQ, Teman Bumil, Teman Diabetes, Trust Medis, Versus Indonesia, Vascular Indonesia, dan YesDoc. Itulah beberapa contoh platform telemedicine yang ada di Indonesia. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Apakah teknologi telemedicine sebagai pengembangan iptek dapat diterima oleh masyarakat? Masyarakat merespon baik pemanfaatan telemedicine yang terlihat dari peningkatan jumlah pengguna yang sangat pesat, dikarenakan banyaknya kebutuhan akan informasi dan pelayanan kesehatan, terlebih di masa pandemi ini. Hadirnya telemedicine tentu menawarkan kemudahan bagi masyarakat, terutama yang berada di wilayah dengan jumlah dokter terbatas untuk mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu, harga yang terjangkau membuat semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati layanan kesehatan melalui telemedicine. Setidaknya ada 5 alasan untuk mempertimbangkan penggunaan telemedicine, yaitu aksesnya lebih baik, hemat biaya, kenyamanan, permintaan dari pengguna generasi milenial, dan mengurangi ketidakhadiran tenaga medis untuk masyarakat. Kini, sudah cukup banyak dokter yang menyediakan jasa melalui layanan telemedicine. Berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, terdapat 21.500 dokter umum dan 4.500 dokter spesialis yang bergabung di aplikasi Halo Dokter. Sebanyak 12.000 dokter umum dan 8.000 dokter spesialis di Halodoc, ada 9.000 dokter umum dan 2.000 dokter spesialis di Klik Dokter, 100 dokter umum dan 1.000 dokter spesialis di Aido Health, serta 10.000 dokter umum dan 2.500 dokter spesialis yang bergabung di Good Doctor. Berkat telemedicine, kini pelayanan medis yang diberikan via telekomunikasi, audio, visual, dan data yang dapat menghubungkan pelayanan kesehatan meskipun secara geografis terpisah. Sehingga perbedaan waktu, tempat, dan jarak sudah tidak lagi menjadi kendala dalam hubungan terapeutik dokter dan pasien. Hanya saja kendalanya, telemedicine ini belum bisa diakses oleh sebagian besar masyarakat yang berada di pelosok. Hal itu dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak memiliki smartphone. Selain itu, masih banyak daerah yang tidak memiliki jaringan yang stabil. Hal ini menyebabkan mereka sulit untuk menggunakan telemedicine. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Apakah kemajuan teknologi di bidang kesehatan seperti telemedicine dibersamai dengan nilai-nilai Pancasila? Jawabannya yaitu, Pancasila telah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya masyarakat Indonesia harus didasarkan pada nilai moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya, sila-sila pada Pancasila merupakan sumber nilai, kerangka pikir, dan dasar moralitas bagi pengembangan iptek. Sehingga sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pengembangan iptek. Karena telemedicine merupakan salah satu perkembangan iptek di bidang kesehatan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum. Maka, teknologi telemedicine sudah dibersamai oleh nilai-nilai Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada penggunaan telemedicine di Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila yang membersamai atau yang terkandung dalam teknologi telemedicine meliputi 1. Nilai ketuhanan, yaitu perkembangan teknologi di bidang kesehatan, khususnya telemedicine, kita jadikan sebagai bentuk syukur atas pemberian akal oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, nilai kemanusiaan.
Untuk mengembangkan teknologi telemedicine di Indonesia, tentu saja harus dilakukan dengan cara yang berperi kemanusiaan dan tidak merugikan manusia individual maupun umat yang sekarang ataupun yang akan datang, agar dapat mensejahterakan semua manusia. Yang ketiga, nilai persatuan, yaitu meningkatkan kemauan masyarakat untuk terus menggunakan dan mengembangkan iptek di bidang kesehatan ke seluruh tanah air secara merata. Yang keempat, nilai kerakyatan, yaitu membuka kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk dapat mengembangkan teknologi di bidang kesehatan dan mengenyam hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan, yaitu telemedicine didasarkan atas keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, karena telemedicine diciptakan untuk semua manusia tanpa memandang ras, kasta, maupun agama. Baik, penyampaian materi telah selesai, maka izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, dari data dan fakta rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa Pancasila telah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup masyarakat di Indonesia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya masyarakat Indonesia harus didasarkan pada nilai moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya, sila-sila Pancasila merupakan sumber nilai, kerangka pikir, dan dasar moralitas bagi pengembangan iptek. Karena telemedicine merupakan salah satu pengembangan iptek di bidang kesehatan yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara umum. Maka teknologi telemedicine ini sudah dibersamai oleh nilai-nilai Pancasila. Adapun nilai-nilai Pancasila yang membersamai atau yang terkandung dalam teknologi telemedicine meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Untuk sarannya, yaitu pengembangan iptek di Indonesia haruslah didasari dengan ideologi Pancasila. Sebab jika pengembangan ilmu dan teknologi yang terlepas dari ideologi bangsa dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme dan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Sekian pematerian dari kelompok kami telah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya Neni selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.